intelijen, dan TNI wajib baca. Halo, kembali. Kami hadir untuk Anda dengan informasi menarik. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk share, komen, dan juga like agar kami lebih bersemangat untuk memberikan informasi kepada Anda. Mari kita simak informasi selengkapnya. Hindari pembunuhan massal berkedok virus corona Cina. Hashtag bebas repost selama tulisan di bawah dicantumkan. Intelijen dan TNI wajib baca. Hashtag teori konspirasi. Yang pertama, dokter sengaja tidak dilengkapi standar keamanan yang memadai. Sangat rentan tertular oleh virus corona. Virus Cina. Beberapa sudah meninggal. Kedua, timbul rasa ketakutan di kalangan dokter dan bisa saja terjadi kematian atau mogok kerja. Ketiga, dokter Indonesia dianggap tidak mampu lagi menangani pasien virus corona Cina. Keempat, pemerintah terpaksa mengimpor dokter dari Cina. Pengendalian wabah virus corona dikomandoi oleh Cina komunis. Kelima, akan dilakukan tes massal corona oleh dokter Cina. Merekalah yang akan memastikan positif atau negatif virus corona Cina. Mereka bisa memvonis positif atau negatif. Walau keadaan negatif, ruang isolasi dikuasainya. Orang lain dan keluarga tidak bisa mendekat. Nasib tokoh-tokoh penting Indonesia tergantung Cina. Hidup atau mati sudah dialami oleh Soekarno. Keenam, vaksin antivirus negatif apa positif atau malah disuntik virus Cina. Ketujuh, target Cina komunis. Tokoh penting negara, tokoh agama Islam, petinggi TNI, aktivis anti komunis, dosen, ilmuwan, pemikir dan lain sebagainya. Sementara solusinya, yang pertama penanggulangan wabah virus Cina corona harus diawasi oleh TNI Merah Putih. Kedua, tolak komunis Cina dengan alasan apapun, bentuk apapun lawan, singkirkan Cina komunis masuk ke Indonesia. Ketiga, pastikan vaksin tidak berbahaya. Keempat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga kebersihan, cuci bersih, wudu, mandi. Jaga kesucian, jauhi tempat maksiat kemaksiatan. Jaga makan, tidak makan makanan haram. Kelima, TNI, tokoh negara, tokoh agama, dosen, tokoh penting dan aktivis sebaiknya di rumah sakit khusus TNI. Karena cuma tinggal satu-satunya, cuma institusi TNI yang masih bisa dipercaya. Keenam, jika petinggi TNI sudah banyak yang meninggal, maka TNI akan lemah. Sesama TNI diadu domba. TNI pecah, Omnibus Law disahkan. Ketujuh, setelah TNI pecah, rakyat Indonesia perang saudara. Indonesia jadi negara komunis Cina. Kedelapan, dengan terang-terangan mengembangkan virus corona, Cina sudah melanggar hak asasi manusia sedunia. Ajukan Cina ke Mahkamah Internasional. Bentuk koalisi lintas negara dan koalisi lintas agama untuk menggugat dan embargo Cina. Hashtag usir Cina komunis dari NKRI. Komisi Penjernihan dan Pemurnian Pancasila. Hashtag Uyung Pancasila KP3. @Mabes TNI, @Mabes_AD, @Kodam Siliwangi, @Puspen TNI. Sementara, mau bertemu gadis, seorang warga negara Cina lolos masuk ke NTT di tengah wabah corona. Di tengah upaya pemerintah memerangi pandemi virus corona atau COVID-19, seorang warga negara asing WNA asal Tiongkok lolos masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Fatalnya, ia sampai lolos ke Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU. Ia kemudian diamankan petugas kesehatan Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, NTT pada Senin 6 April sekitar pukul 18.00 WITA. Kepala Imigrasi Atambua, K.A. Halim mengatakan, warga negara Tiongkok itu bernama Yi Xiangma, lahir pada tanggal 3 Juli 1989 dengan nomor paspor G48613872 dan berakhir pada 24 Januari 2021. Ia ditemukan di Hotel Victoria 2, Keva Menanu, TTU. Berkat informasi petugas hotel, warga negara Tiongkok itu langsung diamankan dan diperiksa tim call center Dinas Kesehatan Kabupaten TTU.
Petugas hotel melaporkan ke petugas kesehatan saat warga negara Tiongkok itu hendak check-in di hotel itu. Begitulah dikatakannya kepada wartawan. Menurut dia, informasi hasil pemeriksaan warga negara tersebut belum disampaikan secara terbuka oleh petugas kesehatan setempat. Dan dari hasil pemeriksaan, petugas Intel Dakim, WNA itu masuk ke Indonesia pada 28 Januari 2020 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah tiba, ia melanjutkan perjalanannya ke beberapa daerah antara lain Yogyakarta, Bali, Jakarta, Labuan Bajo, Kupang, dan Soe. Setelah dari Soe, pada Senin 6 April, ia menuju ke Kevaminanu TTU. Kepada petugas, ia juga mengaku kedatangannya ke Indonesia untuk liburan. Izin tinggalnya adalah fasilitas bebas visa kunjungan saat tiba di Bandara Suta pada 28 Maret kemarin. Dia juga pernah diterapkan izin tinggal terpaksa pada tanggal 5 Maret 2020 dan berakhir tanggal 27 Maret. Izin tinggal terpaksa ini dikeluarkan oleh Kadin Jakarta Selatan. Selain berlibur, WNA Tiongkok itu juga mengaku tujuan kedatangannya ke TTU untuk bertemu seorang wanita bernama Norma Yanse Manis. Wanita ini beralamatkan di Nailoa RT 3 RW 1 Desa Nailoa, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU. Petugas kemudian mendatangkan wanita itu, dan kepada petugas Norma Yanse mengaku mengenal lelaki Tiongkok tersebut melalui media sosial, dan kemudian keduanya berjanji untuk bertemu di TTU. Hingga saat ini WNA Tiongkok tersebut belum bisa dipastikan keberadaannya di Indonesia. Meski demikian, petugas Intel Dakim Atambua terus memantaunya seusai instruksi dari arahan pimpinan. Terkait apa sebenarnya yang dilakukan yang bersangkutan, masih perlu pendalaman lebih jauh. Dan informasi ini merupakan informasi awal yang didapat sebelum melakukan pengecekan lapangan berdasarkan arahan dari pimpinan. Lagi-lagi, Indonesia kebobolan TKA warga negara Cina di tengah wabah pandemi corona ini. Bagaimanakah kelanjutannya? Pastikan Anda bersama channel kami dan rangkum semuanya. Hindari pembunuhan massal berkedok virus corona Cina. Hashtag bebas repost selama tulisan di bawah dicantumkan. Intelijen dan TNI wajib baca. Hashtag teori konspirasi. Yang pertama, dokter sengaja tidak dilengkapi standar keamanan yang memadai. Sangat rentan tertular oleh virus corona. Virus Cina. Beberapa sudah meninggal. Kedua, timbul rasa ketakutan di kalangan dokter dan bisa saja terjadi kematian atau mogok kerja. Ketiga, dokter Indonesia dianggap tidak mampu lagi menangani pasien virus corona Cina. Keempat, pemerintah terpaksa mengimpor dokter dari Cina. Pengendalian wabah virus corona dikomandoi oleh Cina komunis. Kelima, akan dilakukan tes massal corona oleh dokter Cina. Merekalah yang akan memastikan positif atau negatif virus corona Cina. Mereka bisa memvonis positif atau negatif. Walau keadaan negatif, ruang isolasi dikuasainya. Orang lain dan keluarga tidak bisa mendekat. Nasib tokoh-tokoh penting Indonesia tergantung Cina. Hidup atau mati sudah dialami oleh Soekarno. Keenam, vaksin antivirus negatif apa positif atau malah disuntik virus Cina. Ketujuh, target Cina komunis. Tokoh penting negara, tokoh agama Islam, petinggi TNI, aktivis anti komunis, dosen, ilmuwan, pemikir dan lain sebagainya.